Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning anak-anak. Nah, hari ini tanggal 7 November 2020 kita akan melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Pada hari ini kita akan membahas tentang modal should. Apakah should tersebut? Apakah perbedaan should dengan must? Nah, kita akan membahasnya pada pembahasan berikut ini. Sebelum itu, kita memulai pembelajaran dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan dicatat sebagai amal ibadah buat anak-anak semua. Seperti biasa, absen silahkan japri ke nomor WA saya, ke nomor WhatsApp saya. Kemudian saya akan membagikan materi dan tugas yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang modal should. Nah, kita menggunakan should plus verb one, yaitu menggunakan should di sini kita menggunakan cara yang lebih sopan kepada orang yang belum melakukan suatu pekerjaan yang belum ia lakukan. Jadi kita memberi saran dengan cara yang halus. Contohnya, kamu seharusnya minum obat. Jadi kita menyarankan kepada orang lain untuk meminum obat, sedangkan obat tersebut belum diminum. Yang kedua, kamu seharusnya tidur sekarang. Jadi kita menyarankan seseorang untuk beristirahat pada saat itu karena dia belum juga tidur. Jadi kita menyarankannya dengan kata-kata yang halus. Kemudian yang kedua, should plus be plus verb ing, di mana verb ing ini kita ingat yaitu continuous yang dilakukan sekarang, saat ini, at the moment. Jadi pada saat kita mengucapkannya itu terjadinya juga pada saat itu juga, pada waktu yang sama. I should be thinking, saya seharusnya berpikir. Nah, di sini ada kata now. Jadi sekarang berpikir yang lebih serius tentang masalahnya. Sekarang yang kedua yaitu you should be doing your homework now. Kamu seharusnya melakukan atau mengerjakan PR-mu sekarang, saat ini juga. Jadi dia menyuruhnya itu dengan kata yang halus, dengan kata yang lembut. Bagaimana dengan kata yang bukan lembut, seperti yang lebih keras? Jadi dia menggunakan you must, biasanya orang kamu harus mengerjakan. Tapi di sini kita menggunakan modal should, jadi you should be doing your homework now. Kamu seharusnya mengerjakan PR-mu sekarang. Yang ketiga, kita menggunakan should plus have plus verb 3. Nah, di sini yaitu kita menyarankan seseorang tetapi kejadiannya sudah lampau, in the past. Jadi kejadiannya sudah kemarin. Contohnya, I should have written the book yesterday. Saya seharusnya sudah mengembalikan bukunya kemarin. Jadi di sini ada semacam regret. Apakah itu regret? Jadi semacam ini ada kata regret, semacam penyesalan. Seharusnya dia sudah melakukannya kemarin tapi belum dia lakukan sampai saat ini. Jadi dia menyesal. Seperti I should have studied before exam. Saya seharusnya belajar sebelum ujian agar nilai saya baik, tapi karena tidak belajar jadi dia tidak baik. Jadi dia seperti menyesal, seperti itu. Nah, modal-modal di sini kita gunakan dengan 3 rumus. Yang pertama, should plus verb one, yang bisa dilakukan sebelum kita melakukan pekerjaan, yang kita sarankan sebelum dia melakukan sesuatu pekerjaan. Yang kedua, should plus verb ing, yang kita sarankan untuk dikerjakan saat ini juga. Yang ketiga yaitu suatu penyesalan. Di sini untuk rumus yang ketiga bisa juga digunakan pada future. Jadi
yang belum terjadi juga bisa digunakan. Contohnya, I should have called the taxi before 9 o'clock tomorrow. Saya seharusnya telah menelepon taksi sebelum jam 9 besok. Nah, jadi dia berencana untuk esok hari sebelum jam 9 sudah telepon taksi. Jadi dia memastikan sebelum jam 9 sudah menelpon taksi. Nah, demikian penjelasan tentang modal should. Jadi, apakah anak-anak sudah mengerti perbedaan should dengan must? Should di sini yaitu mengharuskan dengan kata-kata yang lemah lembut. Sedangkan must yaitu penekanan suatu kewajiban yang harus benar-benar dilakukan.